Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di briefing pengolahan data modul 7, ongkos produksi dan kelayakan investasi. Untuk bab 1, 2, 3-nya sama seperti biasa. Lanjut bab 4, pengolahan data. Pengolahan data yang pertama 4.1, pembuatan template rancangan. Di sini dimasukkan template hasil modul 6 kalian yang telah dilengkapi dengan kepala gambar. Kemudian di sini ada legendanya. Jangan lupa untuk penunjuk arahnya. Dan diberi skala untuk template kalian. Kemudian kalian menentukan untuk lokasi pabrik kalian. Kalian buat 3 alternatif lokasi di sini. Terserah kalian lokasinya di mana saja. Kemudian kalian hitung faktor bahan bakunya, letak pasar, UMR. UMR di sini maksudnya gaji, listrik, transportasi, perluasan air, dan tingkat kemacetannya. Nah, setelah itu dihitung total bobotnya. Nah, dari total bobot ini yang diambil yang paling besar. Jadi nanti wilayah yang kalian pilih itu wilayah yang bobotnya paling besar di antara kedua wilayah lainnya. Untuk perhitungan bobotnya di sini ada persentasenya. Kemudian nilainya itu terserah sesuai dengan yang ada di lokasi masing-masing. Kemudian tinggal dikalikan dengan bobotnya. Jangan lupa dianalisa. Kemudian selanjutnya perhitungan ongkos produksinya. Di modul ada kan perhitungannya, mulai dari land, plan, dan lain-lain. Nah, ini kalian masukkan perhitungan matematisnya di laporan. Misalnya mulai investasi, biaya landnya atau biaya tanahnya. Ini kalian cari sumbernya. Kemudian linknya kalian masukkan ke dalam Excel kalian. Jadi untuk semua biaya yang kalian cari di situs online, bisa jadi di situs online atau situs lainnya, kalian sertakan linknya di Excel kalian. Oke, lanjut. Ini perhitungan matematisnya kalian masukkan semua perhitungan matematisnya, mulai dari land, building, seperti ini. Terus kantornya, luas kantornya kan sudah di template sudah ada luas kantornya totalnya berapa, kemudian biayanya berapa, tinggal dikalikan saja. Kemudian luas pembangunan kantornya, untuk biaya pembangunan kantor, lighting, dan lain-lain. Untuk semua biaya investasi building, kalian masukkan semua perhitungan matematisnya. Kemudian dilanjutkan setelah building, equipment biaya mesin seperti ini. Biaya pembelian mesin dan lain-lain. Nah, mesinnya ini kalian sesuaikan dengan mesin yang kalian gunakan di modul-modul sebelumnya. Jadi mesin yang ada di template produksi kalian. Nah, mesin di sini jumlahnya dari mana? Jumlahnya itu disesuaikan dengan modul sebelumnya. Jadi jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang ada pada template produksi kalian. Jumlah mesin yang ada pada template itu harus sesuai dengan jumlah mesin yang ada di modul-modul sebelumnya. Office. Intinya semua jumlah barang-barang atau mesin yang ada di sini, peralatan atau mesin, itu semua disesuaikan dengan template produksi kalian yang telah digambar di Visio dan yang telah kalian hitung sebelumnya. Misalnya untuk lampu, exhaust fan itu kan sudah dihitung di modul 6, jadi kalian masukkan di sini. Kemudian setelah itu ada depresiasi, diberi perhitungan matematisnya semua. Kalian bisa lihat di videonya. Inventory value.
salaries and wage. Salaries and wage ini tahu bedanya kan? Salaries itu gaji, wage upah. Nah, jadi untuk yang tenaga kerja langsung itu diberi upah. Berapa upah operatornya, berapa upah untuk material handlingnya. Kemudian untuk yang salaries itu gaji untuk tenaga kerja tidak langsung atau pegawai kantor. Jadi disesuaikan jumlah pegawai kantornya sesuai dengan SO-nya. Kemudian gajinya disesuaikan dengan gaji UMR yang ada di wilayah kalian. Atau kalau ada manajernya berapa gajinya biasanya di wilayah kalian yang telah terpilih tadi. Kemudian untuk yang operator juga upahnya berapa. Disesuaikan dengan yang ada di SO kalian jumlahnya. Lanjut ke 4.3.5. Capital investment ini tinggal dimasukkan aja. Working capitalnya berapa dan lain-lain. Kalian bisa lihat di videonya. Kemudian 3.2.6 annual administration, mulai dari office salaries. Yang tadi kan sudah dihitung salariesnya berapa dan lain-lain. Insurance-nya berapa. Ini untuk rumusnya sudah ada di modul kan ya, jadi tinggal dilihat modulnya atau dilihat video ini rumusnya. Jangan lupa untuk rumusnya kalian cari sumbernya ya, jadi nanti pas asistensi kalian ada sumbernya untuk rumus-rumus yang kalian gunakan dan dimasukkan di bab 2-nya. Kemudian ini selanjutnya annual variable expenses. Kemudian production cost and year, cost per year. Jadi biaya produksi per tahunnya berapa. Nah, setelah ketemu biaya produksinya, kalian tentukan selling price-nya, biaya penjualannya. Untuk produk kereta api mainan, kalian hargai berapa. Lanjut. Nah, di sini ada 3.3 analisis kelayakan investasi. Nah, untuk suku bunganya di sini kan menggunakan suku bunga Bank Indonesia. Itu kalian cari di situs resminya Bank Indonesia, suku bunga di sana itu berapa. Nanti kalian masukkan. Untuk semua yang kalian cari sumbernya, itu kalian jangan lupa copy linknya. Nah, untuk pada dia analisanya itu 10 tahun, untuk investasinya kemudian pembangunan plannya itu selama 1 tahun. Nah, luas lahannya itu disesuaikan dengan hasil template produksi yang telah kalian buat. Kemudian dibuatkan tabelnya. Setelah itu dihitung NPV-nya. Seperti ini. Pengeluaran dan pemasukannya berapa di cash flow. Kemudian tadi kan tahun periodenya 10 tahun. Jadi dilihat untuk 10 tahun ke depan investasinya seperti apa. Kemudian analisa keputusannya ya apa? Ini dilihat dari NPV-nya. Apabila NPV-nya positif, berarti dapat dikatakan investasi kalian layak. Apabila NPV-nya negatif, berarti tidak layak. Untuk rumus NPV sama IRR-nya, kalian bisa cari di sumber. Ini contoh untuk pemasukan tabelnya. Untuk rumusnya, kalian bisa cari sumbernya atau referensinya. Kemudian digambar cash flow-nya. Kemudian dilihat BEP-nya, break-even point-nya. Rumusnya BEP banyak di sumber, jadi kalian cari sendiri rumusnya. Kemudian cari kesimpulannya. Kesimpulannya positif atau negatif, layak atau tidak layak.
Setelah itu dilanjutkan oleh analisis pembuatan template. Analisis pembuatan template ini kalian jelaskan secara detail apa yang ada di template kalian dan bagaimana penyusunannya. Contohnya seperti pada video, kalian bisa lihat, kalian jabarkan apa itu template, kemudian template dibuat berdasarkan AAD-nya kan kemarin, area allocation diagramnya, kemudian dijelaskan secara detail untuk semua template-nya. Kemudian untuk luas areanya ini kalian rekap, dihitung dari hasil template kalian. Pabriknya berapa, kantornya, pelayanan, serta area keseluruhan. Ini telah ada di modul sebelumnya, jadi tinggal dimasukkan kembali ke dalam laporan. Kemudian untuk produksi, itu kalian jelaskan apa aja produksinya, berapa jumlahnya, dan lain-lain. Kantor, pelayanan pabriknya, jalan raya, dan lain-lain. Landscaping ini sesuai dengan yang ada di perhitungan matematis sebelumnya tadi. Ini penjelasan detail dari perhitungan matematis sebelumnya. Kalian boleh gabung penjelasan ini menjadi pengantar untuk perhitungan sebelumnya, atau kalian bisa seperti ini menjadi analisis. Apabila kalian gabung, diberi analisis dulu, kemudian diberi perhitungan matematisnya. Namun apabila terpisah, kalian jadikan satu. Jadikan satu untuk semua penjelasan. Nah, kemudian pada titik 4 atau maaf, ini bukan pada titik 4 nanti. Analisa keterkaitan antar modul. Ini kalian jelaskan semua keterkaitan dari modul 1 hingga modul 7. Misalnya modul 1 tentang apa, kemudian nanti hasil modul 1 itu akan menjadi apa di modul 2. Kemudian modul 3 keterkaitannya apa dengan modul 7 nantinya, modul 4, modul 5, dan lain-lain. Keterkaitan antar semua modul. Kemudian dibuat gambarnya, gambar keterkaitannya. Contohnya seperti ini. Kemudian bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran kesimpulannya disesuaikan dengan tujuannya. Kemudian saran untuk PT Cisco Furniture. Nah, di lampiran kalian masukkan rekapan dari hasil perhitungan matematis kalian. Dibuatkan tabelnya. Di bab 4 kan dibuat rekapan perhitungan matematisnya. Nah, di lampiran ini dibuatkan tabelnya. Contohnya seperti ini, tabelnya bisa kalian lihat pada video. Dituliskan secara lengkap semuanya. Untuk jumlah-jumlahnya itu sesuai dengan perhitungan sebelumnya dan disesuaikan dengan template yang telah kalian buat di modul 6. Kemudian lampiran D-nya untuk salary sama wage-nya, biayanya upah sama gajinya. Kemudian ini required investment. Dan lain-lain. Bisa kalian lihat pada video. Dimasukkan lengkap pada lampiran untuk semua tabelnya. Setelah laporan yang telah kalian buat, jangan lupa kalian buat surat pengantar laporannya. Surat pengantar laporannya seperti biasa, contohnya seperti ini. Ditandatangani oleh Presiden Director sama Chief Executive Officer kelompok kalian. Nah, setelah kalian telah membuat laporannya, di sini kan kalian membutuhkan investor. Nah, dalam mencari investor kalian membutuhkan proposal. Jadi kalian di sini diminta untuk membuat proposal tendernya.
proposal tender untuk rancangan tata letak pabrik yang telah kalian buat. Nah, isinya apa aja? Di sini ada latar belakang. Untuk latar belakangnya ini sesuai dengan perusahaan kalian. Tujuannya untuk pengajuannya ke investornya itu untuk apa saja, tujuan proposalnya, kemudian prosedur pelaksanaannya, mulai dari awal rancangannya hingga akhir itu kalian jelaskan semuanya. Kemudian rencana kerja mulai dari, ini dijelaskan 7 tahap di sini, mulai dari modul 1 hingga modul 7 kalian jelaskan rencananya. Jadi apa yang ada di tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan seterusnya. Kemudian dibuat flowchart proyeknya. Nah, setelah itu ditutup. Penutup. Nah, kalian buat di sini jadwal pelaksanaan kerjanya. Jadi, untuk rancangan tata letak pabrik kalian itu akan dikerjakan mulai dari tahap 1 sampai tahap 7 itu dikerjakan berapa minggu. Kalian rekap di sini. Agar investor itu tahu untuk rancangan kalian bisa selesai dalam berapa minggu. Oke. Demikian untuk briefing pengolahan data modul 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.